Saya menyapa semuanya. Proyek ini berhubungan dengan Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi ringkasan tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempelajari setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat melihat semua indikator organisasi yang dimaksud secara rinci. Kami akan menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini Cloudflare Inc., ticker NET. Ulasan ini berdasarkan data per 24 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets perusahaan Cloudflare Inc., termasuk dalam subkategori The Internet, 72 organisasi berpartisipasi dalam penilaian dan ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan di akhir video ini. Skor keseluruhan untuk perusahaan, minus 7,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 3,3 poin. Melihat secara luas, dalam pasar saham A secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan minus 7,5 poin Cloudflare Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Cloudflare Inc. dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya Cloudflare Inc. menunjukkan dinamika sebesar 112,5%. Terhadap dinamika harga dalam subkategori sebesar 9,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Cloudflare Inc. berjumlah 54,79 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 12.485 miliar dolar. Cloudflare Inc. menyumbang pangsa sebesar 0,439% dan merupakan salah satu perusahaan sangat kecil dalam subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 1,27 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori tersebut adalah 1.089 miliar dolar. Cloudflare Inc. menyumbang 0,117%. Dengan membandingkan kapitalisasi pasar dan neraca saham, kita dapat melihat hal berikut. Membagikan Cloudflare Inc. pada subkategori saat menilai nilai pasar saham adalah 0,439%. Kapitalisasi nilai buku adalah 0,117%. Jumlah ini 73% lebih rendah dari pangsa nilai pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Organisasi yang diteliti memiliki kewajiban utang sebesar 1,322 miliar dolar. Rasio utang terhadap kapitalisasi buku sebesar 104,1% dari modal. Hasil kewajiban keuangan perusahaan, buruk, minus 1 poin. Keseimbangan harga saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 27,9, yang jauh lebih buruk daripada rata-rata untuk subkategori tersebut. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 82 juta dolar. Laba yang diproyeksikan untuk 12 bulan ke depan diharapkan sebesar 355 juta dolar. Penilaian indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 30,9. Rata-rata dalam subkategori adalah 6,4, yang 383% lebih tinggi daripada rata-rata subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 1.770 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Evaluasi indikator pendapatan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin.
Marine penjualan minus 4,6%, dengan rata-rata 22,8% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 27,5%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Porsi perusahaan dalam hal jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 0,178%. Jumlah ini 147% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan adalah sebesar $12.850.000. Sedangkan untuk subkategori sebesar $5.224.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 146%. Evaluasi kapitalisasi pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah laba per individu karyawan perusahaan tersebut minus $19,200. Dengan rata-rata untuk subkategori, $187,100. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 90%. Evaluasi laba per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, TOLET, minus 0,5 poin. Porsi pendapatan per karyawan organisasi adalah $415.000. Subkategori, $819.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 97%. Penilaian penjualan per karyawan dibandingkan dengan angka subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Jumlah saham pendek adalah 2%, sedangkan rata-rata untuk subkategori adalah 1%. Ini adalah penilaian terhadap kemungkinan terjadinya short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 77% untuk perusahaan Cloudflare, Inc. Untuk subkategori, level ini adalah 55%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $158. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $146. Perbedaan antara estimasi aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 7%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik di musim saat ini oleh Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan Cloudflare Inc. Sistem Informasi dan Referensi Guru Market sebuah keputusan telah dibuat. Membuka perdagangan untuk dijual pada harga $158,04 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif rendah. Organisasi tersebut dinilai menggunakan metodologi penilaian, Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 133,01. Stop loss ditetapkan pada 183,07. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan otomatis ditutup pada akhir sesi trading tanggal 23 Juni 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal ini. Jantung, NRDS, adalah transaksi pembelian utama. Video pada pesanan utama sudah dipublikasikan di channel. Jika terjadi penutupan salah satu order dasar atau order penyeimbang, pesanan lain ditutup pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak kepada Anda semua karena telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.